Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalkan saya Dewi Nurholiza. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teknik PCR atau Polymerase Chain Reaction. PCR sendiri merupakan teknik amplifikasi DNA in vitro atau dikenal dengan reaksi berantai polimerase yang merupakan suatu bentuk teknik perbanyakan atau replikasi DNA yang secara enzimatik tanpa harus menggunakan organisme. Ditemukan oleh Carey Banks Mullis pada tahun 1985. Dalam 37 tahun sejak penemuan, PCR telah menjadi teknik standar dalam biologi laboratorium yang terus dikembangkan oleh para ilmuwan untuk menemukan aplikasi yang merupakan terobosan baru dan inovatif dalam menunjang kehidupan manusia. Sejarah PCR sendiri berawal dari PCR amplifikasi enzimatis dari fragmen DNA spesifik yang merupakan ditargetkan oleh dua primer oligonukleotida adalah konsep yang sangat sederhana, namun merupakan teknologi dasar yang kuat dan diterapkan secara luas. Tujuan dari PCR sendiri yaitu yang pertama amplifikasi fragmen DNA, yang kedua isolasi fragmen DNA, yang ketiga deteksi organisme atau fragmen DNA atau gen, yang keempat kuantifikasi jumlah DNA atau RNA, dan yang terakhir adalah studi level ekspresi gen atau real-time PCR. Komponen-komponen dalam PCR yang pertama adalah DNA template. DNA template atau cetakan yaitu DNA untai ganda sebagai pembawa urutan basa fragmen yang nantinya akan digandakan. Yang kedua adalah primer, kemudian ada DNA polimerase atau Taq polymerase, adalah enzim yang mengkatalisasi polimerisasi nukleotida menjadi sebuah untaian DNA. Kemudian ada deoxynukleoside trifosfat atau DNTPS. Adalah perumpamaannya sebagai batu bata yaitu penyusun DNA yang baru. DNTP ini ada 4 macam DNA yaitu DATP, DCTP, DGTP, dan juga DTTP. Kemudian ada larutan buffer, adalah bahan-bahan kimia yang mengkondisikan reaksi agar bisa berjalan lebih optimum dan nantinya menstabilkan DNA polimerase. Kemudian ada kation divalen. Ini merupakan ion logam, berperan sebagai kofaktor DNA polimerase, dan tanpa ion ini maka DNA polimerase tidak akan dapat bekerja. Prinsip PCR merupakan metode untuk amplifikasi potongan DNA secara in vitro pada daerah spesifik yang dibatasi oleh dua buah primer oligonukleotida. Mampu memperbanyak sebuah urutan 105-106 kali lipat dari jumlah nanogram dari DNA template. Pada setiap N siklus PCR, sempurna akan diperoleh 2 pangkat N DNA target. Pada umumnya terdiri atas 3 tahap yaitu denaturasi, annealing, reaksi polimerase. Untuk tahap yang pertama adalah denaturasi DNA. Selama proses denaturasi, DNA untai ganda akan membuka menjadi 2 untai tunggal. Hal ini disebabkan karena suhu denaturasi yang tinggi menyebabkan putusnya ikatan hidrogen di antara basa-basa yang komplement. Pada tahap ini, seluruh reaksi enzim tidak berjalan, misalnya reaksi polimerisasi pada siklus yang sebelumnya. Denaturasi biasanya dilakukan antara suhu 90-90 derajat Celcius. Tahapan yang kedua adalah penempelan primer atau annealing. Pada tahap
penempelan primer atau annealing ini, primer akan menuju daerah yang spesifik yang komplement dengan urutan primer. Pada proses annealing ini, ikatan hidrogen akan terbentuk antara primer dengan urutan komplement pada template. Proses ini biasanya dilakukan pada suhu 45-60 derajat Celcius. Selanjutnya, DNA polimerase akan berikatan sehingga ikatan hidrogen tersebut akan menjadi sangat kuat dan tidak akan putus kembali apabila dilakukan reaksi polimerisasi selanjutnya, misalnya pada 72 derajat Celcius. Kemudian tahap reaksi polimerisasi atau elongation. Pada tahap ini terjadi proses pemanjangan untai baru DNA dari sampel, dimulai dari posisi primer yang telah menempel di urutan basa nukleotida DNA. Target akan bergerak dari ujung 5 menuju ujung 3 dari untai tunggal DNA. Proses pemanjangan atau pembacaan informasi DNA yang diinginkan sesuai dengan panjang urutan basa nukleotida yang ditargetkan. Pada setiap 1 kilobase yang akan diamplifikasi memerlukan waktu 1 menit, sedangkan bila kurang dari 500 bp hanya 30 detik dan pada kisaran 500 tapi kurang dari 1 kb perlu waktu 45 detik. Namun apabila lebih dari 1 kb akan memerlukan waktu 2 menit di setiap siklusnya. Adapun temperatur ekstensi berkisar antara 70-72 derajat Celcius.